Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan para juri. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvinsa Pamungkasari, mahasiswa UNY jurusan manajemen yang akan memandu presentasi kali ini sebagai moderator. Dan teman-teman saya, yang pertama ada Umar Abdul Aziz dari D4 Manajemen Pemasaran. Yang kedua, ada M. Rido Karim dari S1 Manajemen. Yang ketiga ada Nadia Tamara Rosanti dari S1 Akuntansi. Dan yang keempat ada Triana Sucidea Asinta dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Tetapi Triana tidak bisa mengikuti presentasi karena sedang ada halangan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai Kobu Kupi. Kobu Kupi ini adalah inovasi kopi baru yang memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai kopi yang aman diminum. Nah, penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Umar Aziz. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari produk Kobu Kopi tersebut. Yang pertama adalah kecenderungan masyarakat Indonesia yang menyukai kopi, terutama kopi tanpa kafein. Seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat Indonesia sangat menyukai kopi baik dari kalangan muda maupun dari kalangan dewasa atau tua. Nah, masyarakat Indonesia sangat mencintai kopi, dia juga mencari kopi yang rendah akan kafeinnya, ataupun bisa tanpa kafein. Nah, maka dari itu, kita menciptakan sebuah inovasi kopi yang memiliki kafein yang rendah, bahkan bisa dibilang tanpa kafein sama sekali. Yang kedua adalah bertujuan untuk mengurangi limbah kulit pisang kepok yang semakin banyak. Nah, kulit pisang kepok ini biasanya setelah digunakan pisangnya, kulitnya dibuang merata-rata ataupun biasanya hanya menjadi limbah yang dapat menyebabkan bau yang kurang mengenakan. Maka dari itu, kita manfaatkan kulit ini agar bisa menjadi sebuah produk yang dapat bermanfaat dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat pecinta kopi. Nah, kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang menginginkan inovasi baru pada produk kopi yang selalu monoton dan kurang bervariasi. Biasanya kopi itu cuman inovasi-inovasinya ya begitu-begitu aja, hanya cuman ditambahin susu ataupun cuma dengan rasa gula aren. Nah, maka dari itu inovasi baru ini kita membuat kopi yang berbahannya dari kulit pisang kepok. Jadi termasuk inovasi baru yang jarang sekali ditemukan di kalangan masyarakat. Boleh next, Mbak. Yang selanjutnya adalah gambaran produk. Pertama adalah minuman kopi bubuk yang berbahan dasar dari kulit pisang kepok. Jadi ini adalah minuman kopi bubuk yang berbahannya atau dibuatnya dari kulit pisang kepok. Yang kedua adalah kombinasi dari biji kopi dan kulit pisang yang merupakan limbah organik menjadi lebih bermanfaat. Jadi ini adalah kombinasi biji kopi dan kulit pisang yang merupakan limbah yang biasanya bisa menyebabkan bau tidak enak. Nah, maka dari itu kita buat bagaimana limbah kulit pisang ini bisa lebih bermanfaat dan dapat dimanfaatkan atau dinikmati oleh masyarakat sekitar. Boleh lanjut, Mbak. Alur produksi dari produk Kobu Kopi, yaitu adalah yang pertama adalah penyiapan bahan. Bahannya adalah yang harus disiapkan adalah kulit pisang harus dicuci terlebih dahulu, kemudian dipotong dan kemudian dikeringkan.
Yang kedua adalah pengeringan. Setelah dipotong dan dikeringkan tersebut, kemudian ini ada proses pengeringannya. Proses pengeringannya ada dijemur, kemudian di oven selama 75 menit. Yang ketiga adalah pembuatan produk. Pembuatan produk disangrai, kemudian di blender agar menjadi sebuah bubuk kopi tersebut. Yang keempat adalah pencampuran bahan. Pencampuran bahan yaitu dicampur dengan bubuk kopi dari Lombok. Jadi setelah di blender jadi halus, kemudian kita campur dengan bubuk kopi dari Lombok. Boleh lanjut, Mbak. Konsep produk saat ini untuk kemasan depannya bisa dilihat seperti itu. Kemudian untuk kemasan belakang tercantum berisi cara pembuatan produk, kemudian komposisi produk, dan kemudian expired dari produk tersebut atau kadaluarsanya dari produk tersebut. Boleh lanjut, Mbak. Kemudian konsep dari produk ini. Yang pertama adalah kemasannya menggunakan sistem ziplock agar tidak mudah tumpah dan agar rasa tetap terjaga. Yang kedua adalah kemasan praktis dan juga ekonomis. Yang ketiga adalah mudah dibawa saat bepergian di luar ataupun jadi produk ini kemasannya mudah dibawa kemana saja atau kita akan lakukan aktivitas seperti jalan-jalan ataupun liburan. Produk ini bisa dibawa kemana saja, jadi praktis gitu, masukin tas ataupun masukin koper itu sangat praktis. Kemudian yang keempat adalah kemasan dapat didaur ulang, jadi kemasan ini bisa didaur ulang ataupun ini tuh ramah lingkungan, jadi tidak menyebabkan limbah yang dapat merusak alam sekitar. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rido. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Inovasi dari produk kami adalah mengatasi masalah bagi orang-orang yang tidak bisa minum kopi, seperti orang-orang yang memiliki penyakit MAH dan orang-orang yang ingin mengatasi kecanduan kopinya. Lalu ada juga banyak khasiatnya dari kulit kopi tersebut, mengandung protein, vitamin B6, dan vitamin B12. Next, Mbak. Lalu bisnis model Canvas. Key partner kami adalah petani, toko atau reseller, media platform, marketplace, online, dan influencer. Lalu key activity kami adalah produksi kopi, pemasaran, dan distribusi. Lalu selanjutnya ada key research, kulit pisang kepok, media sosial, SDM, modal, dan sarana dan prasarana produksi. Lalu cost structure, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead pabrik, biaya pemasaran biaya, dan biaya pemeliharaan. Lalu value proposition produk kami adalah hadir sebagai produk yang memformulkan antara kopi dan kulit pisang yang bisa membantu bagi orang yang tidak bisa minum kopi dan mengatasi kecanduan kopi. Selanjutnya ada customer relationship, menggunakan promo dan diskon, lalu giveaway, layanan pengaduan konsumen. Lalu ada channel kami melalui testimoni pengguna, iklan di media sosial, marketplace, dan bazar serta sponsorship. Lalu target pasar kami adalah masyarakat usia 15 sampai 50 tahun, khususnya masyarakat yang ingin mengatasi kecanduan kopi dan revenue dari penjualan produk kopi ini sendiri. Next, Mbak.
Lalu peluang pasar. Kami mengambil produk ini karena di pasaran belum banyak yang menjual dan Indonesia juga merupakan masyarakat Indonesia juga banyak yang mengonsumsi kopi, bisa dilihat dari data International Coffee Organization. Tingkat konsumsi Indonesia terhadap kopi tumbuh 44% dalam 10 tahun periode. Dan juga produk ini produk yang menyajikan, bisa dilihat karena belum banyak yang menjual, lalu juga banyak khasiatnya. Next. Lalu target konsumen kami adalah remaja hingga dewasa dari usia 15 tahun sampai 50 tahunan. Lalu mereka yang ingin mengobati kecanduan kopi atau orang-orang yang memiliki pantangan kopi. Dan yang terakhir ada orang-orang yang mengemari kopi berbahan alami, menyehatkan dan tanpa efek samping. Sekian, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mbak Nadia. Waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini strategi pemasaran kopi menggunakan strategi pemasaran 6P. Yang pertama ada 1, produk. Produk kopi ini terbuat dari bahan alami, yaitu kulit pisang. Untuk membuat sebuah produk bubuk kopi dari kulit pisang dibutuhkan proses yang cukup lama dan memperhatikan kealamian bahan dasar kulit pisang itu sendiri. Dan yang kedua ada place, yaitu penempatan. Produk bubuk kopi ini dapat diperjualbelikan di toko sekitar daerah Yogyakarta dan khususnya di Koperasi UNY. Dan yang ketiga ada promosi. Pemasaran atau promosi secara langsung dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur dan pamflet kepada konsumen, terutama mahasiswa UNY. Dan yang ketiga ada harga. Produk kopi ini dijual dalam kemasan standing pouch dengan berat sekitar 18 gram sebesar Rp14.600. Kemudian yang kelima ada proses. Produk kopi ini dibuat dengan cara yang higienis dan dijaga keamanannya, serta selalu dilakukan proses uji kelayakan pangan. Dan yang terakhir ada kemasan. Kemasan yang digunakan pada produk kopi ini diberi logo, cangkir kopi, dan buah pisang yang terlihat jelas. Kemudian selain itu, kemasan menggunakan bahan dasar kertas sehingga aman digunakan dan dapat didaur ulang. Next. Nah, pemasaran produk dan publikasi. Pemasaran secara offline ditempatkan pada tempat-tempat yang berisi target pasar seperti Koma UNY dan di sekitarnya. Kemudian secara online dapat dilakukan melalui sosial media atau marketplace seperti Instagram, Shopee, Gojek, atau yang lain-lain. Kemudian ada publikasi. Dapat dilakukan melalui situs berita online atau membuat iklan di media sosial. Next. Analisis proyeksi bisnis kopi. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya tetap total ada 885.500. Kemudian biaya variabel sekali produksi ada 484.500 dan biaya variabel per pieces ada 12.200. Di sini harga jualnya menggunakan metode cost plus pricing sejumlah 5.814.000 dan harga per piecesnya menjadi 14.600. Jadi harga jual ditetapkan sebesar 14.600. Kemudian per pieces mendapat laba 2.400. Next. BEP unitnya ada 369 unit, kemudian BEP rupiahnya ada 4.517.857 rupiah. Next. Kemudian ada BCR rasionya, yaitu 20%. Next.
Sekian ya presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai analisis proyeksi bisnis. Yang pertama ada kapasitas produksi per 10 kali produksi. Itu jumlahnya 400 pieces. Selanjutnya biaya produksi per 10 kali produksi totalnya Rp4.845.000. Payback periodnya selama 8 bulan. HPP atau harga penjualan produksi itu Rp12.400 dan keuntungannya sebanyak Rp960.000. Selanjutnya, manfaat dari produk Kobu Kopi ini, yang pertama, membantu mereka yang memiliki pantangan dan kecanduan minum kopi. Jadi aman untuk diminum dan tidak menimbulkan efek samping. Yang kedua, dapat menumbuhkan pemikiran yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, mendukung pemerintah untuk mewujudkan SDGs 2030, terutama tujuan 8 dan 13. Selanjutnya, proyeksi pengembangan produk. Yang pertama, aspek produksi. Kemitraan dengan komunitas petani pisang atau penjual gorengan yang memiliki limbah kulit pisang untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Jadi karena penjual gorengan pasti menggunakan pisang, kulitnya pasti dibuang, daripada dibuang lebih baik untuk membuat produk kopi kopi ini. Yang kedua, diverifikasi produk. Produk kopi kulit pisang untuk mencegah penuaan dini. Yang kedua, produk kopi kulit pisang untuk mencegah masalah lambung. Dan yang ketiga, produk kopi kulit pisang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Terakhir, kemasan produk. Yang pertama, penggunaan kemasan dapat didaur ulang karena terbuat dari plastik. Yang kedua, mudah dibawa dan terjaga keamanannya dengan sistem Ziploc. Yang terakhir, ada rencana tahap berikutnya. Pada tahun 2021, kami akan melengkapi informasi produk. Yang kedua, memperluas pemasaran. Dan yang terakhir, memiliki izin usaha. Selanjutnya, pada tahun 2022, kami akan melakukan publikasi dan sosialisasi lebih mendalam lagi. Dan yang kedua, melakukan bazar produk serta diskon. Yang ketiga, memperluas industri rumahan dan membuka cabang baru. Pada tahun 2023, kami akan memiliki izin edar dari BPOM dan merekrut tenaga kerja produksi serta administrasi. Kemudian melakukan penjualan secara intensif. Pada tahun 2024, kami akan melakukan kerjasama dengan perusahaan besar dan pemerintah atau dinas perindustrian. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan influencer dan memiliki brand ambassador. Yang terakhir, pada tahun 2025, kami akan melakukan ekspor produk ke luar negeri, memperbanyak relasi dengan perusahaan pangan dari dalam maupun luar negeri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.